Salam properti. Hari ini saya lagi ada di rumah, work from home. Kebetulan kita lagi mengikuti program pemerintah. Ini saya lagi buka aplikasi Zoom namanya nih. Jadi aplikasi ini bisa sharing meeting dengan beberapa teman. Kebetulan di aplikasi Zoom ini ada teman saya nih, kita mau diskusi nih. Mau berbagi tip and triknya Pak Yohan sebagai member broker dari Century 21 Metro Group. Dia sekarang udah punya 5 kantor ya. Apa kabar Pak Yohan? Ya. Luar biasa, dahsyat Pak Margo. Salam sukses. Asik, mantep nih. Kalau bicara sama orang-orang sukses tuh energinya tuh kedengeran tuh, mantep. Yes. Work from home lah, orang banyak kerja di rumah. Strategi Bapak tuh, saya lihat Bapak masih di kantor tuh seperti apa tuh Pak? Ya, pertama-tama ya salam properti buat teman-teman semuanya. Ya, kita percaya ya hari-hari ini kami lakukan banyak hal, strategi. Yang satu hal yang pasti yang mungkin saya bisa sampaikan adalah kejadian fakta memang hari ini ada COVID-19. Tapi untuk hasil yang terbaik ada 90% yang harus kita lakukan, yaitu respon yang baik. Karena jadi fakta respon, itu ya? hanya 10% intervensinya, 90%-nya respon yang baik untuk menghasilkan 100% hasil yang terbaik. Jadi fakta kejadiannya memang COVID, tapi itu hanya 10% untuk menentukan hasil yang 100% itu. 90%-nya kita mau kasih reaksi yang jelek atau respon yang baik untuk menghasilkan 100% yang terbaik. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, hari-hari ini kita udah masuk ke minggu ketiga ya, udah hampir 2 minggu lewat, kita masuk ke namanya ya di rumah aja atau work from home. Ya, tapi yang perlu saya sampaikan, mungkin hari-hari ini teman-teman kita ngalamin namanya survive ya, tadi yang Pak Margo sampaikan, bertahan. Tapi saya sampaikan di sini kita nggak cuma hanya bertahan, tapi ada 3 tahapan. Sesudah bertahan itu ada level namanya winner, ya pemenang. Ya pemenang itu kalau bertahan itu seperti dalam pertandingan ya, kalau sudah sampai ya dia mau capai garis finish, dia mau menang atau enggak, yang penting dia sudah sampai garis finish. Itu biasanya orang bertahan, survive. Tapi kalau the winner itu adalah orang yang pasti juara 1, mengalahkan yang lainnya, dan dia sampai finish lebih dulu. Nah, tapi nggak cuma hanya the winner yang mau saya sampaikan di sini. Saya selalu kasih encourage ke tim saya, kita harus punya mental lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang ini maksudnya apa? Kita nggak hanya menang, tapi kita harus berubah, ya kan? Lalu kedua apa? Kita harus berdampak, dan yang terakhir harus kita berjaya di hasil akhirnya. Ya maksudnya apa? Ya kita harus lakukan sesuatu. Yang kami lakukan hari-hari ini Metro Group adalah yaitu selain work from home, yaitu work smart. Nah, work smart ini yang kami idekan kepada tim kami, bagaimana tips work smart, ya bekerja cerdas saat di rumah saja. Ya artinya kita nggak hanya nunggu survive, tapi kita melakukan sesuatu yang bagaimana kita lakukan strategi yang kira-kira kondisinya seperti apa. Karena saya percaya orang yang punya mental lebih dari pemenang itu selalu melihat tantangan itu sebagai peluang. Ya, jadi saya lihat tantangan-tantangan yang terjadi depan mata kita ini adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menjadikan satu peluang, kesempatan untuk kita bisa tetap berjualan work smart di rumah saja. Ya, kita tetap bijaksana, kita ikutin peraturan pemerintah, tapi kita tetap bisa closing. Nah, ini yang kita lagi atur strateginya. Ya, beberapa tips yang mungkin saya bisa sampaikan. Tips pertama kami Century 21 Metro Group untuk work smart adalah bagaimana kita melihat ya situasi saat ini seperti apa. Mungkin kondisi teman-teman klien nggak mau survei, atau teman-teman klien juga mungkin takut untuk keluar, mereka mungkin owner yang tinggal di rumahnya dia nggak mau rumahnya disurvei, ya dia bisa lakukan sesuatu, kita bisa lakukan singkapi. Contohnya saya minta owner yang tinggal di rumahnya untuk disurvei nggak bisa, ya dia bikin video rumahnya durasi 5 menit maksimum atau 3 menit, ya tapi kita kasih spot-spot yang memang
nilai tambah dari properti itu sehingga kita bisa kasih ke buyer tanpa harus survei. Tapi kalau rumahnya kosong, saya minta tolong para OB, mungkin marketing nggak usah datang, tapi OB yang bukakan, ya. Tapi tetap OB kita perlengkapi dengan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya untuk supaya clean and clear, ya. Jadi aman juga, jaga jarak itu tujuannya. Dan bagaimana dengan perjanjian segala kita bisa lakukan dengan Zoom, ya kan, kita nggak usah ketemu, kita bisa meeting dengan owner, buyer, lalu dengan notaris, dengan bank, pakai Zoom, marketing listing, marketing selling, untuk kita bisa bikin namanya kesepakatan jual beli atau PPJB. Itu bisa kita atur dengan hal-hal seperti itu. Ini yang kami lakukan WalkSmart yang pertama, ya. WalkSmart yang kedua, udah pasti kami juga melihat situasi yang seperti ini, bagaimana kita juga mulai maksimalkan di branding. Ya, branding dengan awareness yang lebih naik lagi, meningkat lagi. Tapi memang hari ini kita nggak bisa soft selling. Kita nggak bisa hard selling, sorry. Tapi yang bisa kita lakukan adalah soft selling. Karena orang konsentrasinya lagi ke problem masalah krisis kesehatan ini, ya artinya kita bisa lakukan sesuatu yang menarik dari bisnis kita, apa yang menjadi peluang. Ya, itu kemarin saya juga ada ide tentang mungkin kita bikin kayak branding C21 vs C19. Nah, ini kan sesuatu yang bisa menarik. Kenapa? Bisa biar orang menarik kan. Oh, C21 vs C19, virus apa lagi nih apa C21 ini? Nah, tapi yang kita lihat kan kondisi C19 ini banyak kan brandingnya adalah di rumah saja. Nah, di rumah saja ini kita bisa masukkan C21, Metro Group contohnya, ini bisa memberikan solusi. Rumah aja itu kan adalah pasti orang-orang saat ini pengen rumah-rumah yang ya higienis, yang aman, nyaman, ya itu kita bisa, apalagi di klaster-klaster kami udah mulai ya, sekarang ini ada tempat penyemprotan bilik-bilik disinfektan, dan juga ada pengukur suhu termometer dari setiap security-nya. Di situ kan melihat bahwa ada klaster-klaster yang memang aman, nyaman. Ya, kondisi di rumah aja kita butuh rumah-rumah yang memang punya lokasi lingkungan yang bagus, yang aman, nyaman. Ya, kalau kita memang nantinya disuruh di rumah aja, kita nggak tahu batas waktunya, ini bisa kita temukan rumah-rumah yang terbaik. Nah, kita punya stoknya. Nah, kita bisa atur strategi-strategi itu. Branding di media sosial, di Twitter, Instagram, di Facebook, dengan konten-konten yang sifatnya edukasi ataupun memberikan satu jawaban solusi untuk para klien kita yang hari-hari ini mungkin ketakutan, ya, karena dia mau beli rumah pun juga takut lingkungannya seperti apa, nanti terlalu banyak penyebaran virus dan lain sebagainya. Ini kita bisa jawab dengan kondisi yang kita bisa alami, klaster-klaster di Harapan Indah, di Jakarta Garden City, di Medland yang memang ya klasternya pun ketat sekali. Sekarang ini ada lockdown-nya juga, untuk keluar masuk nggak sembarangan. Nah, ini kan akan memberikan satu edukasi ataupun pengertian kepada konsumen bahwa kami punya loh stok rumah-rumah yang Anda sedang cari, ya, mencari rumah-rumah yang di rumah aja yang merasa nyaman dengan lingkungan dan sekitarnya, kami punya stoknya. Ini bisa kita masuk ke segmen itu, ya, salah satunya, ya. Lalu sembari kita kasih edukasi tentang pencegahan COVID ataupun juga bagaimana untuk mengatasi penyakit COVID ini, virus-virus COVID ini, ya kita bisa kasih edukasi sambil kita jualan. Ya, saya melihatnya ini sebenarnya momentum untuk kita bisa berinovasi, berstrategi dalam bisnis supaya kita jangan sampai ya kita terlalu analoginya gini. Saya selalu bilang sama teman-teman, analoginya adalah seperti sebuah mobil dengan mesin dan aki dan dinamonya. Kalau mesin itu nggak pernah kita starter setiap hari, itu nanti dinamo sama akinya soak, dan lama-lama mesin udah terlalu dingin. Ya akhirnya ketika nanti kondisinya semuanya bangkit, mereka naiknya, dinyalainnya susah, ya kan? Butuh waktu, proses yang begitu lama. Ya makanya saya selalu bilang sama teman-teman, work from home ini adalah sesuatu yang menarik. Jangan cuma kita survive aja, tapi bagaimana kita punya create sesuatu, kita melakukan sesuatu dengan tangan kita, dengan pikiran kita, mencoba mencari peluang di tengah masa-masa yang sukar seperti ini. Ya, saya selalu bilang create sesuatu itu bisa kita lakukan ya, yang tadi saya bilang, kita tetap iklan, kita bisa branding. Nah, kita atur waktunya. Work from home orang berpikirnya ya udahlah, bekerja atau mungkin cuma duduk aja, nonton film, drama Korea dan lain sebagainya, tidur lagi, makan, ya udah gitu aja. Jadi kayak sesuatu yang menjenuhkan. Nah, padahal kita bisa bagi waktu kita 24 jam itu mungkin kita
setiap hari, setiap pagi ya, oke, mungkin 1 jam untuk exercise ya, hidup sehat, lalu makan yang sehat. Kita bisa juga ambil waktu 3-5 jam untuk kita bekerja di rumah. Mungkin kita lihatin iklan kita posting lagi, kita deskripsinya kita perbaiki, kita sundul-sundulin iklan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan di rumah. Ya, kita sambil lihat iklan kita, pantau apakah ada yang lihat, viewersnya gimana, perbaiki iklan-iklan kita, atau mungkin kita bisa kolaborasi dengan teman-teman. Nah, di saat inilah kita bisa kolaborasi dengan networking, komunitas, untuk kita bisa dapat listing ataupun selling ya. Nggak harus kita canvassing. Saya berpikir sama teman-teman, lebih baik kita saat ini kolaborasi, karena untuk kita keluar-keluar atau canvassing itu mungkin nggak memungkinkan, karena kondisinya kita harus taat sama pemerintah untuk di rumah saja. Jadi caranya apa? Kolaborasi. Cari komunitas properti yang bagus, kita bisa kobrok-kobrok, mau dari Century manapun, ataupun dari agen-agen R&B dan lain sebagainya, untuk kita bisa dapat listingan dan calon buyer. Sehingga kita bisa cocok-cocokan dan akhirnya closing juga. Ya kayak contohnya kami hari ini juga closing dengan Century 21. Mediterania, Bandung, ya kobrok dengan listingannya kami, Harapan Indah, kami bisa closing, tapi dengan cara referral dan juga kolaborasi. Karena itu yang paling efektif saat ini, karena kalau memang kita tahu juga kan, kondisi sekarang ini nggak mungkin kita akan passing dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lakukan secara itu. Nah, tadi yang kembali lagi ke analogi yang pertama, ketika kita nggak isi dengan waktu-waktu yang berkualitas, kita akan sulit. Saya juga bikin waktu yang berkualitas contohnya tadi 5 jam kita perbaiki iklan kita atau mungkin branding di media sosial, lalu kita bisa 1 jam atau 2 jam kita social sharing. Maksudnya kita apa? Kita bisa belajar dari teman-teman, leader, ataupun juga member broker, dan juga pada orang-orang untuk kita bisa mungkin melalui Zoom ataupun telepon, gimana nih caranya, strateginya apa, kita bisa discuss. Sharing sosial itu bisa dengan keluarga, saudara, teman, ataupun teman profesional, kerja, sehingga kita banyak tambahan hal-hal yang baik ya, positif. Nah, itu yang saya juga bisa lakukan. Lalu bisa nanti kita bagi waktu juga untuk fun, entertain, mungkin mau nonton YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ada waktu-waktu yang kita pilih-pilih supaya efektif, supaya tadi yang saya bilang, kita bisa berdampak, berguna. Jadi nggak cuma hanya kita duduk diem aja nonton ya tadi tuh film dan merhatikan berita-berita aja, tapi kita nggak lakukan sesuatu, malah kita cuma melihat situasi yang buruk, yang makin buruk, dan kita mengasihani diri sendiri, dan itu percuma, nggak ada apa-apanya. Dan work smart yang ketiga, saya sampaikan kepada tim saya adalah bagaimana kita melakukan satu hal, yaitu belajar. Ini adalah waktunya belajar, dan belajar. Waktu yang banyak ini kita harus lakukan sesuatu untuk terus belajar. Makanya saya minta kemarin kayak Century Indonesia untuk bikin smart session, saya suruh tim kita ikut. PK, ayo ikut. Ada momen sharing dengan kayak Pak Andi Nathanael, dan kemarin ada Entrepreneur Club Indonesia, ayo ikut. Supaya kita dapat banyak wawasan, dapat banyak komunitas, banyak dapat masukan, sehingga akhirnya kita terbuka pikirannya, harus ngapain. Karena saya percaya ide strategi inovasi itu datangnya dari banyaknya masukan atau pembelajaran, sehingga kita bisa create, dan itu bisa kita lakukan sesuai dengan karakter kita, dan kita bisa do something lah di lapangan. Nah, momen work smart belajar ini ya bisa kita lakukan dengan cara yang tadi ini. Ada Zoom, ya kan, ada WhatsApp, ada YouTube, dan lain sebagainya. Ayo, kita sisihkan waktu kita buat belajar. 2 jam, 3 jam, 1 jam per hari, per minggu, ya kita bikin, oh ada acara apa nih? Ya daripada kita nggak ngapa-ngapain nonton film-film yang nggak berkualitas, malah membuat kita juga, atau berita-berita yang menakutkan membuat kita jadi negatif, lebih baik kita lakukan sesuatu yang positif untuk kita bisa berkarya. Nah itu, sehingga saya juga sama tim, saya semangati terus untuk saya lihat masalahnya apa di tim saya. Oh, masalahnya mereka takut karena survei, jadi mereka bilang, saya Pak, nanti kalau ngiklan, nanti di telepon, mereka survei, saya nggak mau Pak. Nah, akhirnya saya tahu, oh problemnya ini. Saya langsung kasih solusi. Solusinya ini. Kami punya OB, bisa tolong bantu untuk bukain. Kalau mau tantangan, nanti ke owner OB juga. Ya, nanti OB yang bantu, kamu nggak usah datang. Yang penting kamu iklan aja, kamu bantu follow up aja, kamu yang bantu negosiasi. OB dan admin kita bantu dari sisi support iklan dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih 3 tips work smart yang kami lakukan dari Century 21 Metro Group. Oke.
Sangat menginspirasi sekali ya Pak Yohan ya. Jadi pola pikir Bapak tuh di saat krisis seperti ini, tapi menurut Bapak ini momen kita untuk memperbaiki diri. Sebenarnya krisis ini pasti ada peluang yang lebih bagus ya Pak Yohan ya.